Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriya Handayani, Prodi PGSD dari STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTK yang berjudul Rencana dan Proposal PTK. Rencana dan Proposal PTK. Rencana perbaikan menuangkan alternatif perbaikan menjadi sebuah rencana yang siap untuk dilaksanakan menurut guru, mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Rencana perlu kita tuangkan sebuah format yang memungkinkan kita membuat perencanaan secara sistematis. Format rencana perbaikan pembelajaran pada dasarnya sama dengan tambahan komponen-komponen yang terkait dengan perbaikan. Berikut ini dicantumkan format RPP dan format RPP yang sudah diisi dengan lengkap. Rencana pembelajaran. Mata pembelajaran IPA, pokok bahasa tata surya atau sistem tata surya. Subpokok bahasan matahari dikelilingi oleh 9 planet dan benda langit lainnya. Kelas 6, semester 2, waktu 45 menit. 1. Tujuan umum siswa mampu memahami tentang sistem tata surya, khusus menjelaskan pengertian tata surya. 2. Menyebutkan nama-nama planet dalam tata surya. 3. Mengidentifikasi planet yang ada kehidupannya. 4. Menjelaskan terjadinya siang dan malam. 2. Materi, media, dan sumber. Sistem tata surya, matahari, dan 9 planet, gambar susunan tata surya, buku IPA kelas 6. 3. Kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan awal 5 menit. 1. Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu. 2. Menyampaikan tujuan dan kegiatan. B. Kegiatan inti 25 menit. 1. Menjelaskan sistem tata surya dengan menggunakan gambar. 2. Menunjukkan dengan gambar planet-planet yang mengitari matahari. Tanya jawab. C. Kegiatan penutup 10 menit. 1. Merangkum. 2. Memberikan tes tertulis. 4. Evaluasi pada akhir pelajaran dalam bentuk 5 butir tes objektif. Rencana perbaikan pembelajaran. Mata pelajaran IPA, pokok bahasa tata surya atau sistem tata surya. Subpokok bahasan matahari dikelilingi oleh 9 planet dan benda langit lainnya. Kelas 6, semester 2, waktu 40 menit. 1. Tujuan. A. Tujuan umum. 1. Sistem mampu memahami tentang sistem tata surya. B. Tujuan khusus. 1. Menjelaskan pengertian tata surya. 2. Menyebutkan nama-nama planet dan tata surya. 3. Menjelaskan terjadinya siang dan malam. 4. Mengidentifikasi planet yang ada kehidupannya. C. Tujuan perbaikan. 1. Meningkatkan pemahaman siswa melalui peragaan dengan menggunakan globe dan lampu senter. 2. Menyebarkan pertanyaan minimal kepada 10 orang siswa. 2. Materi, media, dan sumber. Sistem tata surya, matahari, dan 9 planet. 1. Gambar susunan tata surya. 2. Globe dan lampu senter. 3. Buku IPA kelas 6. 4. Gambar-gambar planet yang dibawa oleh anak-anak. 3. Kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan awal 5 menit. 1. Memberi salam dan menanyakan keadaan anak-anak. 2. Mengajukan pertanyaan berikut. A. Bagaimana cuaca tadi malam? B. Kalau cuaca terang, apa yang anak-anak lihat di langit? C. Berapa banyak bintang yang ada di langit? D. Kalau siang hari, apa yang terlihat di langit? 3. Menyampaikan tujuan manfaat pelajaran dan kegiatan, yaitu anak-anak akan bermain dengan globe dan lampu senter, serta berdiskusi dalam kelompok. B. Kegiatan inti 25 menit. 1. Guru menempelkan gambar tata surya di papan, meminta siswa membaca nama-nama planet, kemudian menunjukkan apa yang disebut sebagai tata surya. 2. Nama-nama planet ditutup, kemudian siswa secara acak diminta menuliskan nama planet yang ditunjuk oleh temannya. 3. Guru memperagakan terjadinya siang dan malam
Dengan menggunakan globe dan lampu senter, beberapa siswa diberi kesempatan melakukan peragaan tersebut. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan belahan bumi yang mendapat sinar matahari selama terjadi rotasi bumi. 5. Berdasarkan hasil pengamatan dan tanya jawab, guru meminta siswa berdiskusi dengan sebelahnya mengapa terjadi siang dan malam. 6. Hasil diskusi dimantapkan. 7. Dengan didahului pertanyaan apa yang diperlukan agar makhluk dapat hidup, guru menjelaskan tentang kehidupan yang ada di bumi karena bumi punya atmosfer. C. Kegiatan penutup 10 menit. 1. Membimbing siswa merangkum pelajaran. 2. Memberikan tes tulis. 4. Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran melalui tanya jawab lisan dan pada akhir pelajaran dengan tes tertulis. Alat evaluasi pertanyaan lisan dan tertulis sebagai berikut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tata surya. Sebutkan planet-planet yang mengelilingi matahari dari yang paling dekat sampai yang paling jauh dengan matahari. Jelaskan mengapa ada siang dan malam. Di planet mana terdapat kehidupan? Mengapa? 1. Skenario pembelajaran. Jika Anda cermati langkah pembelajaran pada contoh RPP di atas, Anda akan melihat bahwa langkah-langkah tersebut menggambarkan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh guru, mulai dari membuka pelajaran sampai dengan menutup pelajaran. Langkah-langkah yang ditempuh ini diharapkan mampu menghasilkan perbaikan yang dirancang oleh guru, misalnya seperti yang terdapat pada RPP di atas. Perbaikan yang dirancang berupa peningkatan pemahaman dan keaktifan siswa dengan menggunakan alat peraga dan menyebarkan pertanyaan kepada minimal 10 siswa. 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana tersebut alat peraga yang diperlukan dalam pembelajaran harus dipersiapkan dengan hati-hati, lebih-lebih jika dalam alternatif tindakan secara khusus dimasukkan penggunaan alat peraga tertentu. 2. Format proposal PTK. Setiap sponsor pada dasarnya akan mempunyai format sendiri yang perlu diikuti oleh mereka yang mengajukan proposal. Variasi tersebut pada umumnya terdapat pada identitas dan hal-hal yang bersifat administratif. Namun dari segi substansi pada dasarnya semua proposal PTK mengacu pada komponen yang sama. Hal-hal yang bersifat administratif misalnya surat keterangan riwayat hidup peneliti, jumlah peneliti, dan semacamnya. Sedangkan substansi proposal penelitian pada dasarnya terdiri dari komponen berikut. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kerangka teoritis metodologi penelitian. Sistematika usulan PTK. A. Judul. B. Bidang kajian. C. Pendahuluan. D. Perumusan dan pemecahan masalah. E. Tujuan penelitian. F. Manfaat hasil penelitian. G. Kajian pustaka. H. Rencana dan prosedur penelitian. I. Jadwal penelitian. J. Biaya penelitian. K. Personalia penelitian. L. Daftar pustaka. M. Lampiran.